Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur hari ini kami boleh baca firman-Mu, Tuhan. Sertai kami dan bicaralah kepada kami secara pribadi lepas pribadi, dan kami rindu Tuhan boleh mendengar suara-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema Gema hari ini adalah kemenangan yang membawa kepada kehancuran. Terambil dari 1 Samuel pasal ke-5. Saya hanya akan bacakan ayat 1-3 dan Bapak Ibu Saudara boleh menghabiskan satu pasal ini di tempat masing-masing. Demikian firman Tuhan. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, di bagian sebelumnya, latar belakang dari bagian ini kita melihat Filistin itu menang perang atas Israel. Dan kemudian secara singkat, tabut Allah dibawa dari perkemahan ke tempat bangsa Filistin, yaitu Asdod. Dan saudara, kemenangan orang Filistin ini dipandang pada zaman itu sebagai kemenangan dewa. Peperangan antar dewa, yaitu Allah Yahweh terkesan sedang kalah oleh Allah orang Filistin, yaitu Dagon, saudara. Namun menariknya di pasal 5 kemudian kita baca, ketika tabut Allah dibawa ke kuil Dagon dan diletakkan di sana, saudara, pagi-pagi ketika mereka masuk ke kuil, Allah menunjukkan bahwa Dagon sebenarnya hanyalah patung buatan manusia. Hanya sembahan yang sebenarnya tidak berdaya sama sekali. Kita baca 2 kali Dagon dibuat jatuh dan mukanya sampai ke tanah. Ini sebenarnya penggambaran gesture menyembah, seakan-akan sedang mau dikatakan bahwa Dagon tidak berdaya sama sekali di hadapan Allah. Tuhan juga menghajar bangsa Filistin dengan wabah penyakit, yaitu penyakit borok, saudara, yang mematikan di kota Asdod, kota Gad, dan juga Ekron. Dan di akhir kisah, saudara, bangsa Filistin menyadari sebenarnya apa yang sedang terjadi kepada mereka ini ditimpa karena ada tangan Allah yang sedang menekan mereka dengan hebat. Tapi kemudian, saudara, yang menjadi perenungan kita hari ini, yang menjadi pertanyaan kita bersama hari ini ada 2, saudara. Yang pertama adalah, mengapa tabut Allah yang sebenarnya begitu sakral dapat dengan mudah dipindahkan oleh bangsa Filistin ke kota Asdod tanpa ada satu orang pun yang mati, Bapak Ibu? Sedangkan Uzza di 2 Samuel 6 ayat 7, saudara, teledor menyentuh tabut Allah saja dia dihukum, saudara. Dan yang kedua, saudara, mengapa Allah membiarkan bangsa Filistin mengalahkan Israel? Padahal ketika Filistin diizinkan menang, maka sebenarnya muka atau wajah dan pride-nya Allah juga sebenarnya yang dipertaruhkan di sana, saudara. Saudara, dari sudut pandang Israel, seakan-akan Allah meninggalkan mereka. Dari sudut pandang Filistin, seakan-akan Dagon lebih berkuasa dari Yahweh. Dari sudut pandang pembaca, yaitu kita hari ini, saudara, seakan-akan Yahweh tidak berdaya. Yahweh tidak berkuasa membela dirinya dalam peperangan bangsanya maupun dalam peperangan pribadi, saudara. Sebenarnya kalau kita baca di 2 Samuel 2 ayat 3, ini bukan soal siapa menang perang, saudara. Saudara, di 2 Samuel 2 ayat 3 di situ dikatakan alasan utama kenapa Israel diizinkan kalah dan bahkan Allah sepertinya diam, saudara. Karena bangsa Israel tidak berbalik kepada Tuhan. Karena mereka hidup tanpa Tuhan, mereka tidak menyingkirkan ilah-ilah di sekitar mereka, mereka menyembah berhala, mereka tidak takut akan Tuhan dan mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Alasannya klasik sekali, saudara. Karena mereka tidak sadar mereka berdosa. Mereka memperlakukan Allah seakan-akan hanya sebagai pemberi atau alat perang, saudara. Ketika membawa tabut Allah itu seakan-akan alat yang akan pasti membawa mereka pada kemenangan. Ketika dipindahkan ke perkemahan, saudara, Allah dijadikan seakan-akan seorang pemenuh kebutuhan. Hanya di waktu kepepet saja. Allah dicari oleh Israel ketika melawan Filistin sebutuhnya saja. Ketika mereka sudah kepepet mau kalah perang, saudara. Tetapi ketika bicara soal kedalaman hati, sebenarnya mereka tetap berpaut kepada berhala. Saudara, apa yang dilakukan oleh orang Israel? Apa harusnya yang dilakukan oleh orang-orang Israel? Saudara, harusnya seperti seruan Samuel di pasal ke-7. Mereka harusnya adalah bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Fokus kepada relasi kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan memberikan kemenangan kepada mereka. Saudara, ketika Allah seakan-akan diam terhadap Israel, diamnya Allah bukannya berarti Allah tidak berkuasa. Buktinya ketika ditaruh di kuil Dagon, Allah sangat menunjukkan kuasanya, saudara.
Saudara, dengan begini kita belajar setidaknya 3 hal. Yang pertama, bahwa Allah itu berdaulat. Dia tidak bisa dikendalikan oleh apapun, oleh siapapun, saudara. Mau Dagon, Filistin, bahkan orang Israel, saudara. Yang kedua, umat perlu menyadari kesalahan dan keberdosaannya. Dengan kata lain, perlu mengevaluasi pola relasi bersama dengan Allah selama ini. Apakah sudah hidup takut akan Tuhan dan sesuai dengan ikatan perjanjian itu? Atau umat hanya mencari Tuhan ketika waktu kepepet saja? Bukan setiap waktu. Saudara, kita harus berfokus kepada relasi kita dengan Tuhan. Kita harus fokus pada berjalan bersamanya di dalam lembah kekalaman. Kita menyesuaikan diri dengan agenda Tuhan dan kehendak Tuhan. Bukan fokus kepada masalah kita dan menuntut Tuhan menyesuaikan diri kepada kehendak dan keinginan kita. Maka jika kita memperlakukan Allah sebagai Allah, doa kita adalah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Sedangkan kalau kita memperlakukan diri sebagai Allah, doa kita adalah kehendak-Ku yang jadi, bukan kehendak-Mu. Saudara, ini mengingatkan kita pada doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus di dalam Matius, saudara. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Belajar hidup cukup, saudara. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Belajar mengevaluasi diri, pola relasi kita dengan Tuhan, dan bagaimana motif kita ketika kita mengikut Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, bersyukur buat firman hari ini. Tuhan, pimpin kami, biarlah firman saja yang boleh berbicara secara pribadi kepada kami, dan kami boleh terus diubahkan semakin serupa Tuhan Kristus dan semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.